Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durratul Bahiyah. Di akhir-akhir pembahasan kata beliau, kaidah berikutnya untuk tamyiz, wala yakunu tamyizu illa nakiratan. Ini yang pertama. Dia mesti nakirah, tamyiz. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ini yang kedua. Dia selalu terletak setelah kalam yang sempurna. Bil ma'nal mutaqaddim fil hal. Dalam artian kalam sempurna yang sudah dijelaskan dalam pembahasan hal, yaitu yang secara ilmu nahwu, ya, sempurna dari sisi susunan kalimat, bukan sempurna dari sisi penyampaian. Asy-syarah qauluhu wa la yakunu at-tamyiz illa nakiratan. At-tamyizu kal hali la yakunu illa nakiratan, ya, kama taqaddam fi jami'il amsilah. Tamyiz itu seperti hal selalu nakirah, sebagaimana sudah ada contohnya dalam seluruh permisalan atau contoh-contoh yang ditampilkan. Fa in ja'a bi lafzil ma'rifah uwila bi nakiratin. Kalau ternyata ada dalam kalam Arab yang tamyiz ke ma'rifah, maka dia ditakwil, ya, kepada yang sesuai kaidah, yaitu yang nakirah. Ka qauli syair, sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Ya. Tibtan nafsa, ya, tibta fa'ilnya anta, kemudian an-nafsa tamyiz zahirnya. Tibta nafsan, ya. Nafsan. Fa'al zaidah, maka cara takwilnya dibilang al itu zaidah, ya. Bukan al ma'rifah. Wa hadza mazhabul basriyin wa huwa sahih. Ini mazhab orang Basrah, bukan orang Kufah, dan ini yang disahihkan oleh pensyarah. Wa jazal kufiyun ta'rifahu tamassukan bi zahiri hadzal bait. Sedangkan orang Kufah bilang boleh saja tamyiz itu ma'rifah. Dalilnya apa? Ya ini bait yang ini, ya. Ini dengar langsung dari orang Arab. Mereka mengucapkan tamyiz dalam keadaan ma'rifah, berarti boleh, ya. Tapi seperti anak ulang yang jarang itu enggak bisa menjadi kaidah, ya. Yang namanya kaidah itu ya sesuatu yang sering berulang, maka jadilah kaidah. Kalau ada yang bertentangan dengan kaidah, itu berarti yang jarang, ya. Jarang, enggak bisa dijadikan kaidah, wallahu a'lam. Wa qawluhu la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz, ya, selalu setelah kalam yang sempurna, ay an yaqa'a ba'da jumlatin tammah, ya. Setelah jumlah yang sempurna, ya. Ya, ada fa'il, ada fi'il, ada mubtada, ada khabar. Wa in tawaqqafa husulul fa'idah alaih, ya. Walaupun kalam itu tidaklah sempurna kecuali dengan adanya tamyiz, ya. Tapi tetap sebelum ada tamyiz itu sudah tamam kalamnya, ya, dalam susunan, secara susunan nahwu. Wa qad yaqa'u qabla tamamil kalam. Terkadang tamyiz itu ada padahal kalamnya belum sempurna, ya, tapi ada. Maksudnya tetap sempurna, cuma dari sisi urutan penyebutan itu duluan tamyiz, ya. Nahwu 20 dirhaman indi. Kalau kita lihat ini kalam tam. Kenapa 20 mubtada, indi khabar.
dirhaman tamyiz. Jadi mubtada sudah ada khobar. Walaupun dari sisi penyusunan kalam dia duluan. Qalahul Fakihi. Jadi tidak keluar dari ba'da tamamil kalam. Insyaallah. Seperti juga hal. Limayyatamu hisham talalu. Halnya sudah ada sebelum tamamul kalam. Secara urutan. Karena limayyah khabar. Talalu mubtada. Sebelum menyebut mubtada kita nyebut hal dulu. Muhishan. Tapi tetap kalam tam karena sudah ada mubtada dan khabarnya. Wallahu a'lam. Wan nasibu li tamyiz zat al-mubhamati tilka zat. Sekarang tentang tamyiz itu kan mansub. Kaidahnya segala keadaan isim atau fiil yang mu'rab itu ada amil yang membuat dia berada dalam keadaan tersebut. Baik marfu, mansub, majrur, majzum semuanya ada amilnya. Sekarang tamyiz yang membuat dia mansub apa? Ini yang dibahas. Tamyiz kan ada dua. Tamyiz zat atau mufrad, tamyiz jumlah. Itu yang kedua. Tamyiz zat yang membuat dia mansub adalah zat itu sendiri. Ishtaraitu 20 kitaban misalnya, kitaban tamyiz. Apa yang membuat dia mansub? Jawabannya yang mubham sebelumnya, yaitu 20, itu amilnya. Malaktu 90 na'jatan. Na'jatan tamyiz mansub. Yang membuat dia mansub zat sebelumnya yang dia tafsirkan itu, yaitu 90. Itu maksudnya. Wali tamyizin nisbah al-fi'lul musnad. Jenis tamyiz yang kedua, tamyiz jumlah yang menjelaskan jumlah atau nisbah. Yang membuat dia mansub fi'il sebelumnya itu yang dinisbat kepadanya, kepada fa'il, dinisbatkan pada fa'il atau maf'ul. Wala taqaddamu tamyiz ala 'amilihi mutlaqa. Kaidah ketiga, ketentuan ketiga untuk tamyiz adalah tamyiz enggak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Tidak ada taqyid, Beda dengan maf'ul bih, isim mansub, tapi boleh mendahului amilnya, Zaidan darabtu, boleh, Kalau ditanya Zaidan mana amilnya? Darabtu, Mendahului amilnya, boleh. Tapi kalau tamyiz tidak boleh, Wallahu a'lam. Qawluhu an-nasibu lit-tamyiz ila akhirih, an-nasibu lit-tamyiz in kana mufradan huwa dhalika al-ismul mubham bila khilaf, qalahu al-Ashmuni. Yang menasabkan tamyiz mufrad adalah isim sebelumnya yang mau ditafsirkan itu. Dan ini tanpa ada khilaf di kalangan ahli nahwu, kata Ashmuni. Pensyarah seingat ana ini Jurumiyah. Wa inna sahha 'amaluhu fihi wa in kana jamidan li'annahu syabihun bismil fa'il. Kemudian ada iskal, kenapa dia bisa beramal? Yaitu isim mubham tadi, adad, miqdar, syibhul miqdar, dan makana far'an anit tamyiz. Isim-isim yang mubham itu kok bisa dia amil, menasabkan tamyiz. Padahal yang biasa beramal itu isim mushtaq atau fi'il. Sementara dia jamid semua ini. Jawabannya karena dia mirip isim fa'il. Isim fa'il isim mushtaq, bisa beramal seperti fi'il. Ini sebab pertama, kata beliau. Wali annahu talibun lahu fil ma'na. Karena secara makna talib dia, meminta. Meminta amil. Meminta ma'mul. Fanahu 20 dirhaman syabih bi dharibina Zaidan. Semakna dengan isim fa'il dharibina. Dharibin
meminta siapa yang dipukul, ya, Zaidan, itu ma'mulnya. Ya, Ishrina, apa yang 20, ya, dirhaman. Ya. Wa nahuritulin zaitan, ya. Syabih dharibin amran, ya. Apa yang diukur Zaid, ya. Dharibin amran, apa yang dipukul, siapa yang dipukul, Amr, ya. Fil ismiyah, ya, dalam ismiyah. Wa talab al ma'nawi wa qila ghairu dzalik. Al muhim yang penting dipahami adalah tadi yang di matan, ya. Apakah yang membuat tamyiz mansub? Jawabannya tadi, zat yang mubham sebelumnya, ya. Adapun rincian-rincian ini tidak terlalu penting, ya. Wallahu a'lam, ya. Wa in kana nisbah, ya, fan-nasib lahu 'inda sibawayhi wa muwafiqihi al-fi'lu aw shibhuh. Sekarang tamyiz macam kedua, tamyiz nisbah. Amilnya adalah menurut Sibawayh dan yang bersama beliau adalah fi'il sebelumnya atau yang syibhul fi'li. Nahu taba Muhammadun nafsan, nafsan itu tamyiz dimansubkan oleh fi'il sebelumnya yaitu taba. Wa Zaidun mutasabbibun haraqan, ya, haraqan tamyiz, ya. Yang memansubkan adalah mutasabbibun, ya, syibhul fi'li yaitu isim fa'il. Berikutnya qauluhu wa la taqaddamu at-tamyiz ala amilihi mutlaqan ay jamidan kana aw mutasarrifan, ya. Tidak boleh tamyiz mendahului amilnya, baik amilnya jamid, ya, seperti tamyiz mufrad, atau mutasarrifan, ya, seperti tamyiz jumlah, ya, bisa ditasrif fi'il. Fala yuqal fi nahwi indi 20 kitaban, ini enggak boleh, ya, kitaban didahului. Wa taba Muhammadun nafsan, enggak boleh nafsan didahulukan. Ya, tidak boleh kita bilang indi kitaban 20, enggak boleh. Karena 20 amil, ya. Sementara tamyiz enggak boleh mendahului amilnya. Wa nafsan taba Muhammadun, enggak boleh karena taba itu amil. Enggak boleh didahului oleh tamyiznya yaitu nafsan. Wal awwal bittifaq, ya. Model yang pertama yaitu tamyiz mufrad pada contoh, ya. Indi 20 kitaban, enggak boleh kita bilang indi kitaban 20, itu disepakati, enggak boleh, ya. Kalau yang kedua, Muhammadan nafsan taba Muhammadun, ini ada perbedaan pandangan, ya. Boleh atau tidak yang seperti ini? Ya, fa mazhabu Sibawayh wal jumhur al-man'u, ya. Sibawayh dan jumhur mengatakan enggak boleh juga, ya. Karena al-gharad min at-tamyiz raf'u al-ibham al-hasil fi dzat atau fi nisbah. Ya, karena ini bertentangan dengan maksud tamyiz, ya. Tamyiz adalah menghilangkan ibham, ya, ketidakjelasan yang ada pada sebuah zat, sesuatu, atau ada pada sebuah nisbah, ya, pada sebuah jumlah kalimat. Sementara taqdimuhu alaih yunafi hadzal maksud. Kalau kita sudah sebutkan duluan, ya hilang tujuan itu, ya. Karena tujuannya kan tamyiz ditaruh di belakang biar penasaran dulu, ya. Kalau sudah disebutkan duluan, ya hilang penasarannya, ya. Wa amma taqdimuhu alaihi fi qauli syair, terus ada iskal. Kok dalam kalam Arab ada yang mendahului? Ya, berarti boleh. Ya. Contohnya wa ma kana nafsan bil iraqi tatibu. Ya. Taba yatibu tatibu. Itu zahirnya amil. Memansubkan tamyiz. Mana tamyiznya? Sudah duluan, nafsan, ya. Kok bisa mendahului amilnya? Berarti boleh, kata pendapat ini. Wa qaulil akhar wa marhawaitu wa syaiban ra'si ista'ala, ya. Ista'ala yashta'ilu amilnya. Mana tamyiznya? Syaib, syaiban, sudah disebutkan duluan. Kata orang yang tidak mau mengambil zahir dua bait ini, yaitu tamyiz mendahului amilnya, kata mereka ini darurah, ya, menyesuaikan wazan syair, ya.
Ya, adapun pendapat yang lain ajaza zalika akharun. Boleh kata mereka tamyiz mendahului amilnya. Kenapa? Qiyasan ala sairil fadalat al-mansubah bi fi'lin mutasarrif wa tamassukan bima sumi'a minhu. Alasan mereka dua. Qiyas ya. Tamyiz itu termasuk mansubat. Sebagaimana mansubat yang lain boleh mendahului amil, demikian pula tamyiz. Yang kedua, kata mereka, di dalam kalam Arab juga ada. Ya. Mereka mendahulukan amil, tamyiz dari amilnya. Ya, wallahu alam. Ya. Fa'idatun qala al-musarrih wattafaqa al-jami' ala jawazi taqdim at-tamyiz ala al-mumayyiz idza kana al-amil mutaqaddiman. Ya. Ya. Semuanya baik yang bilang boleh mendahulukan tamyiz dari amilnya atau yang bilang tidak boleh, itu sepakat ya, boleh tamyiz itu disebutkan duluan walaupun belum sempurna kalam ya, dengan syarat amilnya sudah duluan ya. Ya sebenarnya enggak menyentuh khilaf yang pertama ya. Ini masalah lain ya. Tadi kan khilafnya kalau mendahului amilnya boleh atau tidak. Ada yang bilang boleh dengan dua alasan tadi, ada yang bilang tidak. Ya, adapun ini masalah baru. Ya, sebelum tamamul kalam. Ya, Thaba itu kan baru fiil, belum ada fa'ilnya. Ya, baru ada Zaidun sebelumnya, setelahnya. Nah, sebelum jadi jumlah sempurna sudah ada tamyiz, boleh enggak? Ya, ya mereka sepakat boleh. Thaba nafsan Zaidun, boleh. Ya. Yang dikhilafkan adalah kalau dibilang nafsan thaba Zaidun. Ya. Ini yang enggak boleh menurut sebagian, boleh menurut sebagian. Ini yang bisa kita baca. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.